Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan hari ini dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan materi bab kelima, di mana di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bab zat aditif dan zat adiktif. Dan untuk zat aditif sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Ada 4 hal yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis zat adiktif. Kemudian yang kedua mengenai dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang ketiga, dampak penggunaan psikoaktif lainnya. Dan yang keempat yaitu upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Anak-anakku, silahkan untuk lebih jelasnya kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Zat adiktif. 1. Pengertian. Pengertian zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus atau ketagihan. 2. Jenis-jenis zat adiktif. A. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan atau tidak digunakan dalam pengobatan. Misal heroin, putau, kokain, dan ganja. 2. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misal morfin, petidin, dan metadon. 3. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misal kodein. B. Psikotropika. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat sebagai zat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misal orang yang sulit tidur, apabila minum obat tidur atau psikotropika dapat menyebabkan tidur lebih nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus dengan resep dokter. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu 1. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misal ekstasi atau MDMA, LSD, dan STP atau DOM. 2. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misal amfetamin, metamfetamin, phencyclidine, dan Ritalin. 3. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contoh pentobarbital dan flunitrazepam. 4. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misal diazepam, klobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Ini sebagai obat tidur. C. Zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, alkohol. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol C2H5OH. Zat ini diperoleh melalui fermentasi glukosa dengan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Minum minuman beralkohol menyebabkan kandungan alkohol dalam darah tinggi sehingga mengakibatkan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Untuk jenis lainnya yaitu metanol yang kita kenal sebagai spetos sebagai pelarut zat tertentu
sangat beracun dan dapat memutuskan syaraf mata sehingga dapat mengakibatkan buta bahkan meninggal dunia. 2. Nikotin. Terdapat dalam tembakau sebagai bahan pembuatan rokok. Nikotin ini menyebabkan ketagihan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah mudah menggumpal, mengerasnya pembuluh darah. 3. Kafein. Kafein merupakan zat alami dalam kopi, juga ditemukan dalam teh yang dikenal dengan tein, namun kadarnya tidak sebanyak dalam kopi. Zat ini merupakan zat psikoaktif yang tidak dilarang penggunaannya, namun tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Kafein merupakan zat stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan yaitu A. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Untuk dampak jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Untuk penggunaan jangka panjang menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. B. Penggunaan ganja. Efek jangka pendek, timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu. Banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu dan ruang, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Untuk efek jangka panjang, daya pikir berkurang, motivasi belajar menurun, perhatian ke lingkungan berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. C. Kokain. Efek jangka pendek, rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, halusinasi penglihatan, serta perabaan. Untuk efek jangka panjangnya, kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika. 1. Penggunaan ekstasi, MDMA, dan sabu metamfetamin. Untuk jangka pendek, terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatnya keakraban. Namun untuk berikutnya dapat muncul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, tekanan darah meningkat. Untuk jangka panjangnya, kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, pembuluh darah pecah di otak atau mengakibatkan stroke, dan gagal jantung. 2. Penggunaan nipam atau nitrazepam. Untuk dosis tertentu membuat tenang dan otot-otot mengendur. Untuk dosis tinggi menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Dalam dosis yang lebih tinggi lagi dapat menyebabkan penghambatan pernafasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. 1. Inhalansia. Dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Penggunaan jangka panjang menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. 2. Alkohol. Jangka pendek, mabuk, jalan sempoyongan, keinginan merusak, jangka panjangnya merusak hati, kelenjar getah lambung, sistem saraf, gangguan jantung, meningkatnya resiko kanker, dan untuk ibu hamil dapat melahirkan bayi yang cacat. 4. Nikotin. Untuk nikotin menyebabkan ketagihan. Selain nikotin, untuk senyawa lain yang terdapat dalam rokok yang juga sangat berbahaya yaitu A. CO atau karbon monoksida, mengurangi suplai oksigen karena Hb lebih mudah berikatan dengan CO daripada oksigen. B. Tar, cairan berwarna coklat kental, menyebabkan kanker paru-paru, membunuh sel-sel pada saluran pernafasan dan saluran dan paru-paru, meningkatkan produksi lendir dan cairan paru-paru. C. PAH, uapnya dapat menyebabkan kanker mulut, laring, perut, dan pankreas. D.
Zat kimia lainnya antara lain HCN, arsen, amonia, plutonium, belerang, dioksida. Berikut ini berbagai senyawa kimia dalam rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh. C. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba antara lain: 1. Mengenal dan menilai diri sendiri, artinya menyadari akan kelemahan dan kekurangan dan kelebihan dan tujuan hidup yang ingin dicapai. 2. Meningkatkan harga diri dengan memiliki harga diri yang kuat. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. 4. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. 5. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. 6. Terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. 7. Menerapkan pola hidup sehat. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Melakukan kegiatan yang positif. 10. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikian tadi anak-anakku materi pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya silahkan materi tersebut kalian rangkum, kalian catat dalam buku catatan kalian dan kalian pelajari dengan baik. Dan untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.